ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk kita selalu bermuhasabah, untuk kita senantiasa evaluasi diri. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap kalian melakukan evaluasi apa yang telah dipersiapkan untuk perbekalan di kemudian hari. Lighadin bimakna liyaumil qiyamah, liyaumin ba'dal mamat, untuk perbekalan kelak setelah terjadinya hari kiamat. Hendaklah kita lihat kembali amalan yang kita nanti dapatkan balasan setelah kita meninggal. Jamaah rahimakumullah, Allah menegaskan lagi wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi dengan teliti, dengan rinci, dengan sangat detail dan presisi. Di dalam makna al-khabir terdapat sifat bagi Allah al-alim, as-sami, al-basir. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Makanya Allah tegaskan khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengawasi dengan sangat rinci, teliti, presisi, sangat detail terhadap apa yang kamu sekalian kerjakan. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah manusia itu kerjakan. Begitu pula musibah menimpa, hendaklah kita evaluasi, tidak berprasangka yang tidak baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memastikan bahwa Allah itu tidak berbuat zalim. Allah itu amat sangat adil. Allah itu al-hakim, maha bijaksana. Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha
penyayang, maka kita evaluasi, kita lihat kembali diri kita. Apakah kita sudah taat atau masih suka dengan maksiat? Kemaksiatan yang mengundang malapetaka datang, kedurhakaan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan-peringatan. Bagi orang yang beriman, musibah itu membawa berkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih yang dinukilkan hadis sahih ini di Babus Sabri di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ketiga, menuliskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bab yang ketiga, yaitu Babus Sabri. Di hadis yang ke-37 di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sa'id wa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta asyaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaihi. Kata Nabi, artinya tidaklah yang menimpa kepada seorang muslim min nasabin, dari musibah, dari hal yang menjadikan hatinya berduka, dia mendapatkan hal yang menyedihkan hingga air matanya berlinang. Wala wasabin, dan tidaklah wasabin. Wasabin kata Imam An-Nawawi maknahu al-wasabu al-maradu, sakit, aneka macam sakit, terkena macam-macam penyakit, lalu dia sakit. Wala hammin, tidak pula kegalauan. Wala hazanin, tidak pula duka cita. Wala adan, tidak pula cedera atau luka. Wala ghammin, tidak pula kebingungan yang menimpa. Bingung mencari sesuatu yang dibutuhkannya tidak ketemu. Sudah pakai Google Map, dia tersesat. Itu adalah evaluasi. Makanya kalau Google Map tidak bisa mencari alamat, jangan lupa tanya AI. Kesasar, nggak semua jawaban AI benar loh. Kalau orang mau ber-AI harus punya pondasi, paham, apalagi tentang agama. Ya. Tanya AI. Saya tadi tanya AI, coba tanya AI. Cek, ya. AI,
Ramadan 2025 berapa hari lagi? 77 hari lagi. Salah kamu AI. Tidak benar jawabanmu. Ya, terima kasih masukannya. Yang benar berapa? Ya tinggal ngitung kan. Ini bulan Desember, tanggal 28, esok hari 29, lusa 30, besok lusa 31, Rabu insya Allah tanggal 1. Ya kurang lebih 64 hari lagi. Itu lapang hati, dikasih tahu, nerimo. Nek ana menungso gak nerimo kalah mbek AI. Karena setiap WhatsApp sekarang ono AI, tapi jangan gantung AI. Pokoknya aku kalau orang mau jawab selalu AI jadikan dasar, ya keliru nanti. Harus dicek jawabannya. Makanya harus punya, kalau dalam hal agama, pondasi pengetahuan dasar-dasar agama. Kemudian harus baca penjelasan ulama tentang masalah itu, di cross check. AI nerima. Awas lo AI, kalau kamu ngasih jawaban harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman dari pendahulu yang baik dari umat ini. Ya memang harus begitu ketika orang mau berfaham yang benar dalam beragama. Nah itu masukan, mau menerima masukan. AI waktunya sholat, aku itu cuma alat, sehingga aku tidak bisa melakukan ibadah seperti manusia. Alat loh AI itu. Ya kamu kasih tahu yang masukkan data sama kamu untuk sholat. Sekarang waktunya sholat. Ya tak kasih tahu. Kalau seandainya orang itu dalam kebingungan, ya tanya offline. Dan selalu pesan dalam pemahaman hendaklah bertanya kepada orang yang punya kompetensi dan terpercaya. Jangan percaya 100% dengan info AI. Mesti dicek. Coba jangan tanya, siapa AI namaku kalau kamu memang tahu, kamu pinter. Aku nggak tahu, tolong kasih tahu siapa namamu padaku. Nggak tahu AI itu. Ketika bingung, jangan lupa istighfar, taubat. Hatta al-syaukati yushakuha, hingga duri yushakuha yang menancap di tubuhmu digigit semut. Illa kafarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah memberikan ampunan. Kafara itu dalam arti bahasa menutup, tapi makna yang sesungguhnya illa kafara illa ghaffara, melainkan Allah mengampuni dengannya min khatayahu. Khataya adalah bentuk jamak dari khata'un. Khataya, dosa-dosa, sehingga maknanya min dzunubahu, diampuni dengan sakit yang diderita itu semua dosa-dosanya. Sakit membawa berkah. Makanya
Di dalam kaidah yang kelima, kita diingatkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, wa kam min unasin tada'af fihim al-amradu wal asqamu bisababi suli afkarihim wa kathrati ijalatil khatira fi mithli hadhil umur wa kana minal khairi lahum al-i'radu an hadha kullihi kama taqaddam. Betapa banyaknya manusia-manusia yang bertambah sakit yang mereka derita, rasa sakit yang disebabkan dengan semakin bertambah sakitnya dikarenakan sibuknya pikiran-pikiran mereka serta membayangkan terhadap bahaya akan derita itu. Jadi sudah nanti begini, kalau begini nanti jadinya begini, bingung sekali. Makanya yang terbaik bagi mereka yang tertimpa musibah itu memalingkan hati dan pikiran untuk tersibukkan dengan derita dan orang yang menyebabkan penderitaan. Semua dikembalikan kepada Allah untuk kita lapang hati menerima agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kebaikan atas derita yang kita rasakan. Tapi ingat, hendaklah berusaha untuk kita memperoleh kesehatan, disembuhkan dari sakit yang kita rasakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah anugerahkan musibah menimpa kepadanya. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita baca hadis yang ke-35 dari Riyadhus Shalihin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Atha ibni Abi Rabah, dia berkata, Imam Atha bin Abi Rabah adalah imam tabi'in. Dia murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Imam Atha ini adalah seorang budak, tapi sangat istimewa, dipuji oleh ulama. Orangnya dari sisi fisik tidak menarik seperti orang yang tidak berharga. Orangnya kecil, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Dia pun sebagai budak. Karena begitu disiplinnya, Imam Atha ini selalu membagi waktunya dalam 3 waktu sebagai budak. Satu waktu dari 24 jam dibagi untuk tuannya, tidak mengabaikan yang menjadi kewajibannya sebagai budak dari pekerjaan yang dibebankan. Dibagi 3, 24 jam itu. Satu waktu untuk tuannya sampai tuannya memerdekakannya, diberi reward merdeka. Yang kedua, waktunya dipergunakan untuk ibadah. Yang ketiga, waktunya dipergunakan untuk menuntut ilmu. Karena saking semangatnya tuannya memerdekakannya, lalu menggunakan waktu dari tuannya itu yang dia dibebaskan sebagai budak
untuk ibadah dan menambah ilmu, sehingga mulia kedudukannya, hingga Khalifah Harun ar-Rasyid memuliakannya. Kata Imam Atha ibnu Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata kepadaku sahabat Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai kepadanya, kepada keduanya. Kalau ada radhiyallahu anhuma, berarti sahabat ini dan orang tuanya, yaitu ayahnya, qad aslama, sudah masuk Islam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Itu berarti ayah dari sahabat itu telah masuk Islam. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ala arika imra'atan min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan? Arika bimana adulluka. Maukah aku perlihatkan, aku beritahukan seorang wanita yang dia adalah min ahlil jannah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas tidak berani mempersaksikan seseorang dari ahli surga sebelum informasi itu didapat bahwa orang ini adalah ahli surga. Ibnu Abbas menawarkan kepada muridnya, ala arika imra'atan min ahlil jannah. Fakultu bala, tentu. Untuk apa tahu seorang yang menjadi ahli surga? Untuk membina diri supaya mengikuti. Ini tradisi yang ada di kalangan para sahabat dan murid-muridnya. Diberitahu tentang penghuni surga supaya dia termotivasi. Bukan hanya cerita pengantar untuk tidur, untuk diambil pelajaran. Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atu sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Wanita ini adalah wanita berkulit hitam, ireng kulite, tidak menarik untuk dilamar oleh seorang pria, tapi mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang itu hanya melihat fisik, dia akan kecewa. Lihat fisik. Fisik itu casing. Kalau ada satu barang tertarik pada casing, bagus warnanya, pink, kerlap-kerlip. Lihat casing, ya. Dalamnya kulit tok, ya, casing kulit tok, kulit salak, kulit kayak iso dimakan. Lihat casing. Makanya ketika Nabi mengingatkan kepada para sahabat dengan bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, nikahi wanita itu karena 4 perkara. Yang pertama, li maliha, karena dia adalah kaya, wanita konglomerat. Ingat lo, jangan terpedaya, banyak wanita menawarkan diri di medsos. Sugih hari ini. Yang kedua, li jamaliha, cantik, sugih, ayu, mosok ditawakno di medsos. Ya. Lalu di medsos itu sebelum posting dandan, ya.
ngoco dhisik. Wis pantes enggak ini? Nek wong delok kira-kira tertarik enggak? Casing. Bungkus. Yang ketiga, li hasabiha. Karena dia adalah orang bangsawan, orang terhormat. Yang keempat, li diniha, karena agamanya. Apa perintah Nabi? Fazfar bidzatid din taribat yada. Pilih karena agamanya, taatnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kamu akan beruntung selamat. Makanya agama ini jadikanlah yang pertama. Karena dengan agama seseorang akan selamat. Hal yang sifatnya bungkus, tidak ada orang itu menikmati bungkusnya. Orang akan bahagia bersama seseorang manakala ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, sudah masuk waktu. Segeralah berwudu. Nanti sepulang salat semuanya sudah siap. Siap tenang gak mari salat? Siap. Itu wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak takut kepada Allah, enggak usah sholat sih. Emang mana aku ini loh, ngepel-ngepel, nyuci-nyuci. Enggak usah nang masjid wis. Ya. Kalau bertakwa sangat luar biasa. Wanita ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya hitam, yang orang bilang enggak berharga, tapi bagi Allah sangat berharga. Datang kepada Nabi, dia berkata, coba istimewanya wanita ini. Faqalat inni usra. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini usra'u. Usra' itu mudah pingsan. Di dalam penjelasan ulama, wanita ini suka tidak sadarkan diri, kerasukan, kena gangguan jin. Sehingga usra ini ada yang menerjemahkan wanita ini adalah berpenyakit epilepsi atau ayan. Wa inni atakasyafu. Ya Rasulullah, ketika kumat aku tidak sadarkan diri, terkena gangguan jin, kesurupan, atakasyafu, pakaianku tersingkap ya Rasulullah. Berarti ini wanita adalah mutahajjibah, multazimah, orang yang sangat taat kepada Allah, muti'ah. Dia menutup auratnya. Atakasyafu, dan aku saat tidak sadar itu, saat kesurupan itu, atakasyafu, tersingkap auratku. Nggak sengaja, telanjang, tidak sadar, menjadikannya terbuka. Kita bisa bayangin orang yang kesurupan itu, lari sana kemari, gerakannya ya nggak bisa dikendalikan. Ada sampai orang kesurupan itu fisiknya kecil, perempuan fisiknya kecil, dibawa oleh keluarganya 8 orang, dekat tangan, ke kepalanya, gak kuat, ginjal-ginjal gak karu-karu. Ada orang juga kesurupan, dibawa mobil, bannya itu meletus. Mohon maaf, saya terlambat. Kenapa? Meletus bannya, Ustaz. Gak tahu terasa, bawa beban berat sekali. Itu orang yang kesurupan.
Lah ini tersingkap dalam keadaan sakit, ya, dia masih berusaha untuk taat. Kemudian wanita itu berkata kepada Nabi, "Fad'ullaha ta'ala li." Ya Rasulullah, aku mohon engkau memohonkan untukku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bukan minta sembuh kepada Nabi. Coba kadang-kadang orang datang ke dokter, ya, "Mbah, buka lapakku, suwe ora payu, Mbah." Loh, coba nang baik. "Mbah, daganganku gak laku. Apa ono sing ganggu ya, Mbah?" "Sebentar tak deloki, wong delok kuku." Itu ngapusi ono mbah delok kuku. Tak deloki kukune sampean. "Oh iya iki ono sing ganggu iki." "Lah kuku kok iso delok itu?" "Bohong itu." "Lah kok percaya dideloki kuku?" "Iman mbek omongane dukun." Sampean pengen laris tak? Ya mesti toh, Mbak, pengen laris. Gue gawe nek laris batine gawe umroh mbek haji, Mbak. Nek iso laris sampean iso bareng-bareng, Mbak, janji pisan. Wanita ini sangat berilmu. Mohonkanlah ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas deritaku. Suka kesurupan, ketika kesurupan auratku kelihatan. Aurat itu bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka, nih muka sama telapak tangan. Jadi aurat itu bukan paha bagi wanita. Ini tak muka sama telapak tangan. Apa kata Nabi? Ini di dalam bab ini musibah. In syi'ti sobarti walakil jannah. Jika Anda sobarti. Nah, Nabi menggunakan fi'il apa ini? Sobarti itu fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Ya. In syi'ti sobarti. Jika syi'ti, kamu benar-benar mau syi'ti, karena fi'il madhi itu kata ulama ahli bahasa yafidu ta'kid wa tahqiq, sebagai penegasan bahwa dia telah melaksanakan. Ini fi'il madhi. Jika kamu benar-benar telah memiliki kesabaran, dan sabar itu adalah kamu amalkan, walakil jannah, bagimu adalah surga. Ini kunci kesabaran itu surga. Istri sing sabar swarga nggone. Nek titik-titik murid-murid ya, marah-marah. Suami juga begitu. Kalau suami sabar, in sabarta walakal jannah, in sabarti walakil jannah. Kalau Anda sabar, surga sebagai tempat tinggal. Wa in syi'ti da'autu Allah ta'ala ayu afiyaki. Jika Anda mau, tentu aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah memberikan kepadamu kesembuhan, hilang keluhan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'autullah. Ini kata Nabi. Aku berdoa benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah anugerah kesembuhan. Ayyu afiyaki. Fakhala. Wanita ini berkata,
asbir, aku akan senantiasa sabar. Wanita ini juga ngerti bahasa Arab, menggunakan lafaz kata mudhari. Fi'lul mudhari yafidul istimrar, kata ulama. Fi'il mudhari itu memberikan faedah terus menerus. Karena fi'il mudhari itu lil hal wal mustaqbal, untuk sekarang dan akan datang. Jadi asbiru, aku akan selalu sabar ya Rasulullah. Sabar. Kemarin sabar, hari ini sabar, besok bagaimana? Sabar. Jangan mengatakan aku nggak sabar mas. Pak, gak sabar pak. Nek sabar lapar. Masa kalau beras sabar pak? Sabar, nanti kan Allah kirim itu. Tiba-tiba ada orang ngantri beras 5 kilo. Nggak hanya 5 kilo, 20 kilo. Subhanallah, sabar. Masya Allah. Ada satu pasang suami istri, melas sekali keadaannya ya. Ketika punya anak, si istrinya itu keluar liur itu ada keinginan yang ingin liur. Mau bilang sama suami nggak mentolong. Kemudian ada orang yang ngetok pintu. Hujan-hujan lagi, hujan deras, ngetok pintu. Dibel, tanya tetangga. Bawa kelengkeng. Malam-malam lagi. Baru cerita. Mas, saya sudah dari siang ketika jenengan tinggal itu untuk ikhtiar. Aku sudah sangat kepingin kelengkeng, tapi aku nggak tahu wit kelengkeng di mana, mau beli nggak punya uang. Lah terus ada orang ketok-ketok, kemudian memberi kelengkeng. Salam ya sama bapak, alhamdulillah kami panen kelengkeng. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indahnya kesabaran. Faqala, lalu wanita itu berkata, jadi wanita ini memilih kenikmatan surga. Karena di surga nggak ada orang epilepsi, nggak ada orang rematik, nggak ada orang yang sakit, tidak ada orang yang kelaparan di surga itu. Di surga tidak ada orang yang jelek, hidungnya mancung-mancung, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tinggi-tinggi, hingga tingginya itu 60 hasta. Dalam hadis sahih, 60 hasta itu 30 meter. Di sana nggak ada dokter, di sana nggak ada orang yang jual makanan. Kalau perlu makanan tanpa gosek sampai hati ingin datang apa yang diinginkan tanpa bayar. Benar-benar rasa bayar, nggak berbayar. Ini atakasyafu ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan auratku tersingkap itu? Aku mohon, kamu mohon kepada Allah untuk tidak tersingkap. Fadullah. Kemudian Nabi memohon kepada Allah, Allah atakasyafa, untuk tidak tersingkap. Fada'ala. Lalu Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kumat, ketika dia kesurupan dalam keadaan yang demikian, dia tidak tersingkap auratnya. Ini wanita ahli surga, sakit masih memperhatikan amalan ketaatan.
Bapak Ibu yang berbahagia, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ala arika imratan min ahli jannah, maukah wahai Atha aku beritahu kamu mengenai wanita ahli surga? Maukah yu'ridu alaihi ay yuriyahu imratan min ahli jannah, aku akan perlihatkan kepadamu tentang ciri wanita yang akan menjadi penghuni surga. Tentu Imam Atha ibn Abi Rabah mengatakan mau ditunjukkan untuk dia min ahli jannah. Wanita ini adalah sebagai al-mu'minah as-salihah, wanita yang beriman dan dia adalah selalu berbuat kebaikan, saat sakit pun ingin tetap berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita ini adalah min ahli jannah. Makanya jamaah rahimakumullah, persaksian seseorang min ahli jannah itu harus ditegaskan di dalam nas, jika itu untuk ta'yin, untuk memastikan pribadi-pribadi itu adalah masuk surga. Tapi kalau secara umum diperbolehkan dengan mengatakan setiap al-mu'minut taqiyyu min ahli jannah, orang yang beriman yang bertakwa itu adalah sebagai ahli surga. Begitu pula ketika seseorang kita anggap sebagai waliullah, dia harus benar-benar nampak secara zahiriahnya adalah orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik untuk kita bahas di sini yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi hadis ini di dalam bab sabar adalah hendaknya kita senantiasa bersabar, tidak sibuk dengan musibah yang menimpa, tapi kita sibuk bagaimana dalam keadaan kita menderita itu tetap dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti wanita ini. Untuk kita kenali, wanita ini mengatakan asra'u, aku kesurupan ya Rasulullah. Asara, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Jadi untuk tidak kesurupan itu bisa dimohonkan kepada Allah perlindungan. Asara, kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syar'un bisababi tashnajil a'sab. Orang itu bisa tidak sadarkan diri dikarenakan adanya gangguan pada organ. Secara klinis ada organ yang terganggu. Ini adalah sakit yang ditimbulkan karena hal yang sifatnya fisik. Bagaimana cara mengobati seperti ini? Ayu alija min kibalil atibba al-madiyyin bi'ita'il aqaqir allati tusakinuhu au tuziluhu tamaman. Kalau sakitnya gangguan fisik, maka hendaklah diterapi secara medis dengan memberikan injeksi untuk dia bisa tenang serta bisa pulih kembali pada apa yang mengganggu di tubuhnya secara fisik. Orang pingsan, ya, nggak sadarkan diri, perlu ketenangan. Maka harus diperhatikan kalau orang yang seperti biasanya diam, tidak sadar.
Kayak orang terkena gangguan jantung, tahu-tahu dia tuh blank, ya, gelap gitu. Dia kemudian sadar lagi. Ada hal yang seperti ini. Katanya beberapa saat itu tidak ada oksigen yang masuk ke jantung. Sesaat kemudian dia bisa sadar kembali, bisa nyetir lagi. Makanya kalau ada gangguan seperti ini, maka kontrol kepada yang ahlinya. Kalau di gangguan jantung, kepada dokter spesialis jantung sesuai dengan spesialisasinya yang kita keluhkan. Yang kedua, insya Allah setelah adzan, muadzin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, ada orang itu kesurupan bisa babi syayatin wal jin. Ada orang yang kesurupan itu dikarenakan gangguan setan dan jin. Disebutkan gangguan syayatin, setan-setan, dan jin melalui proses gangguan. Baik jin yang dimanfaatkan oleh bangsa manusia supaya mengganggu. Ya tasallatul jinni 'alal insi fayusarri'uhu wa yadkhulu fi. Sehingga jinni, bangsa jin itu menguasai atas manusia, lalu menjadikan manusia itu kesurupan, wa yadkhulu fi, dan masuk ke dalamnya. Ini juga yang dilakukan oleh para dukun untuk membuat orang kesurupan. Sengaja dibuat kesurupan dengan meminta, dengan diawali persembahan. Ada yang melakukan dengan minyak wangi atau bakar kemenyan atau dupa, seperti yang terjadi pada orang-orang yang melakukan praktek di Kuda Lumping dan turunannya. Apakah itu bantengan atau macan-macanan atau leang-leong dan seterusnya. Itu sengaja dipanggil untuk masuk. Atau orang melalui jelangkung, itu mengundang itu. Yang wiritannya, ini nggak boleh ya kita memanggil selain Allah berarti. Wiritannya untuk supaya datang itu, ini wiritan. Jelangkung, jelangkung, datanglah, datanglah, datang. Tidak diundang, pulang tidak diantar. Itu ngundang, itu zikir, mantra. Nggak boleh pakai itu. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kemudian percaya yang jelangkung nulis hal-hal yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi, nggak boleh dipercayai. Itu sengaja buat seperti itu. Wa yadribu bihi 'alal ardi wa yuma 'alaihi min syiddati sar'i wa la yuhissu. Kemudian sampai dia membanting-bantingkan dirinya di tanah sampai dia pingsan saking sangatnya kesurupan itu, dan dia tidak merasa. Dia makan beling, keripik katanya. Mau keripik ya? Ya keripik dipecahno beling. Kemudian manjat kelapa, langsung kelapa itu dimakan ketika ada tempurungnya.
hal-hal yang di dalam penguasaan jin. Maka jamaah rahimakumullah, hal yang demikian ini adalah termasuk kesurupan yang ketika kita menginginkan untuk Allah jauhkan dari kesurupan ini, yaitu dengan kita memohon kepada Allah. Ada orang mengobati bukan dengan meminta kepada Allah, tapi dengan memohon kepada raja jin yang menguasai jin yang masuk itu. Maka kita hendaklah kepada Allah memohon ayyu'idhuna, untuk memberikan perlindungan terhadap kita Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya. Dan termasuk cara mengobati kalau terjadi kesurupan, ini juga tip ya. Kalau misalkan ada orang kesurupan di satu tempat sini, jangan dibiarin. Ini orang yang kesurupan ini ditarik ke tempat lain, dibawa pergi ke tempat lain. Karena kerja jin itu biasanya seperti magnet, ngerubung gitu, tambah kuat. Makanya ada kesurupan massal itu karena di situ nanti yang lain kena kesurupan yang sefrekuensi, harus ditarik orang yang kesurupan, dibawa ke satu tempat yang menjauh dari tempat ini, kemudian diterapi. Dengan apa? Dengan kita bacakan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang benar-benar ahlul ilmi wal khair. Orang yang berilmu, tentu berilmu tentang kitab Allah wa sunnah, dan dia adalah orang yang berbuat kebaikan, sehingga doanya Allah kabulkan. Untuk menjaga bagaimana? Untuk menjaga, pastikan kita selalu menjaga zikir-zikir sesuai syariat di pagi dan sore hari. Kita hendaklah ketika sudah hafal membaca zikirnya dimaknai dengan sebenar-benarnya. Sebagai penutup, ada seseorang yang selalu menjaga zikir pagi sore, ternyata dia terkena gangguan. Cara menterapinya difahamkan makna zikir pagi sore yang dibaca. Kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu sangat luar biasa. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, itu sangat luar biasa. Tinggal siapa yang membaca dan bagaimana dia membacanya. Kalau membacanya sekedar mengucapkan tanpa paham, maka pengaruhnya tidak luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketaatan kita, kesabaran kita adalah menjadi modal berharga untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kita. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد